Oke, kita mulai untuk pembahasan hasil survei yang sudah Anda lakukan di beberapa pasar tradisional, dan saya sudah membaca semua survei-survei yang sudah dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok. Sangat menarik sekali temuan-temuan Anda. Hanya kemudian di beberapa kesempatan kuliah berkelas saya sudah memberikan komentar untuk masing-masing hasil survei. Namun secara keseluruhan ada satu masalah yang sifatnya saya temukan hampir di beberapa survei yang Anda lakukan, yaitu bagaimana kesulitan dari para pedagang itu untuk memasarkan produk-produk yang sudah dia punya. Dia punya itu dia bisa kulaan, dia bisa beli, dia bisa disetori, ya, atau dia memproduksi sendiri kemudian dibawa ke pasar dan dijual lagi. Nah, itu yang kami tangkap sebagai satu permasalahan yang sangat mendasar, yaitu masalah marketing, ya. Jadi masalah produksi, masalah produk untuk sementara tidak saya masukkan sebagai kajian prioritas pada masalah yang kalian temukan. Yang menjadi kajian prioritas saya di sini adalah bagaimana memasarkan produk itu, ya. Whatever quality-nya, apakah kualitas nomor 1 produknya, ataukah memang kualitas, ya mohon maaf ya, kualitas nomor 2 atau kualitas kaleng-kaleng atau kualitas apa-apa. Tapi masalahnya sudah jelas di depan mata bahwa para pedagang, para pelapak atau kios-kios di pasar tradisional itu mereka punya kesulitan untuk memarketkan itu. Nah, saya memberikan satu ide, satu inovasi untuk bagaimana kita memainkan diri, di mana nantinya kita akan mencoba membantu mensolusikan mereka, ya. Jadi kalau ini saya anggap sebagai pedagang, gitu ya. Terus kemudian nantinya dia harus ketemu dengan pembeli, ya, ada di sini. Ini pembeli, ya. Mungkin gambar saya tidak sebesar ini harusnya pembeli, ya. Atau saya taruh saja di tengah. Di sini adalah orang yang jualan ada di tengah. Ini pedagang, ya. Mungkin saya kasih tulisan dulu, ini adalah pedagang. Ya, yang berada di pasar tradisional. Jadi ada sebuah pasar tradisional yang sudah Anda riset, Anda lakukan survei, ya, bahwa di pasar tradisional itu ada pedagang, dan banyak pedagang, ternyata yang Anda survei hanya 1 atau 2, ya. Kemudian di sekitar mereka itu memang kita jumpai adanya para pembeli, ya. Mungkin saya gambar pakai gambar merah ini, ya. Nah, di sini ada para pembeli, ya, yang kemudian kalau Anda ukur jaraknya akan ketemu. Mungkin ada yang rumahnya hanya di sini, ya. Mungkin ada rumahnya yang di sini, ya. Mungkin ada juga yang di sini, ya. Nah, mungkin ada yang di sini juga, ya. Ada yang di sini misalnya, ya. Dan seterusnya, ya. Anda detek pembelinya di sini. Hanya kemudian ketika Anda bertanya kepada mereka, ternyata jumlah pembelinya di saat sekarang di masa pandemi ini relatif jumlahnya sangat kecil, atau boleh dikatakan mereka mengalami penurunan omset, ya. Ini adalah jarak yang ditempuh seorang pembeli untuk datang ke pasar tersebut, ya. Ini juga sama, jadi masing-masing nanti Anda punya jarak di sini, ya, atau distance, ya. Nah, ini yang menjadi variabel cukup krusial nanti ketika kita bicara tentang pedagang dan pembeli. Jadi di sini Anda punya
buyer ya, punya pembeli, punya orang-orang yang belanja setiap hari kepada pedagang Anda yang ada di pasar. Nah, yang jadi problem adalah hari ini mungkin mereka takut datang ke pasar, terjadinya interaksi antara pedagang dan pembeli, itu yang menakutkan mereka ya. Jadi interaksi yang terjadi baik antar mereka, ya, interaksi yang terjadi antar mereka ketika di pasar, atau interaksi antara pembeli dengan pedagang, ya, itu yang menjadi permasalahan karena kemarin kita ketemu dengan permasalahan social distancing, ya, distancing ini yang membuat keruh suasana sedemikian sehingga orang tidak pada datang ataupun berkurang kedatangannya ke pasar tersebut. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan omset mereka berkurang. Nah, satu-satunya solusi seperti Anda kuliah, karena tidak boleh bertatap muka, Anda kuliah online. Nah, sama halnya dengan ketika memindahkan pedagang dari jualan yang offline menuju ke online. Ya, berarti perlu dipelajari seperti halnya kalian yang dulu biasanya datang ke Solo, ke kampus, yang luar kota mungkin cari kos, setelah dari kos kemudian nyambung pakai motor, datang ke kampus, diparkir motornya di parkiran, kemudian masuk ke gedung A atau gedung B, terus kemudian masuk ke kelas, kemudian mendengarkan dosennya, ngajar di situ. Terjadi interaksi di situ. Ini sama. Ya, ketika saya hendak beli ke pasar sayur-sayuran, saya dari rumah langsung naik motor atau naik mobil, kemudian diparkir, kemudian jalan kaki menuju lokasi kios, kemudian terjadi transaksi. Nah, ketika ini tidak boleh lagi terjadi ataupun dibatasi, maka yang akan dilakukan adalah kita coba membuat sistem yang online, ya, seperti halnya kita kuliah secara online. Nah, di situ. Nah, bagaimana lantas kemudian mendesain itu semuanya? Anda hampir di semua pasar tradisional yang ada di kota-kota Anda, kita bisa membuat sebuah proyek bersama. Ya, sebut saja yang sudah kami jalankan adalah di sini proyek Indobarter. Ya, jadi saat ini kami punya apa yang kita sebut dengan Indobarter. Ya, Indobarter adalah sebuah proyek di saat pandemi COVID-19 kemarin, kita launching di bulan Mei 2020. Ya, sudah hampir 1 tahun lebih. Ya, nah itu kita launching pada bulan itu. Ya, apa Indobarter di situ? Jadi Indobarter di sini kita menggunakan semacam platform WhatsApp bisnis. Jadi WA Business, ya, yang nomornya adalah ini. Jadi sudah punya nomor WhatsApp-nya masuk kategori WhatsApp bisnis, ya Anda bisa install Business, ya. Bisa Anda install di handphone dengan nomor sekian dan bisa Anda beri nama itu adalah Indobarter. Nah, sebenarnya sama, ya, hanya kemudian yang kami lakukan Indobarter di sini adalah bukan perdagangan yang langsung antara pedagang dengan pembeli. Kenapa? Karena ada masalah ketika pedagang ini tiba-tiba seperti Anda saya minta untuk kuliah online. Kalau Anda mungkin tidak ada masalah, cari handphone, cari sinyal, cari internet, Anda bisa menggunakan handphone, menggunakan laptop, diinstal Zoom, kemudian bisa tatap muka dengan dosennya, bahkan bisa langsung di situ bertanya dan berjawab. Ya. Tapi buat pedagang tidak semuanya bisa mahir seperti itu. Ya, maka akhirnya kemarin kita sepakat, ya, yang pedagang ini biarlah tetap berdagang seperti sedia kala ada di sini pedagangnya seperti itu, ya. Kemudian pembelinya yang ini tadi, ya, ada di sini pembelinya, ya, misalnya, ya. Ya, 1 orang pembeli saja misalnya dulu. Kemudian Indobarter ada di mana? Nah, Indobarter dia posisinya ada di
antara pembeli dan pedagang. Nah, di sini ya. Sehingga semua produk yang ada dari siapa? Dari pedagang itu kita data hampir setiap hari. Nah, masuk ke sini. Ya. Sehingga semua produk-produk yang ada di sini ya, kita buatkan katalog di sini ya. Katalog. Misalnya di situ ada sayur, wortel misalnya, ya, sang misalnya, semua sudah bisa kita katalogkan di sini, ya. Kemudian orang yang ada di sini cukup dia menggunakan handphone untuk kemudian mengakses apa? Mengakses informasi si pembeli itu saya pengen beli, ya. Maka dia cukup mengakses melalui handphonenya menuju kepada platform WA-nya, ya. Jadi di sini dia cukup dengan HP, kemudian mengakses menggunakan WhatsApp, ya, melalui nomornya Indobarter tadi. Ya. Nah, kemudian terjadilah transaksi, ya, maka kemudian antara pedagang dengan Indobarter terjadi kerjasama. Ya, jadi di sini adalah Indobarternya. Ya. Kemudian di sini adalah pembelinya, ya, pembeli gitu ya. Di sini adalah para pedagang yang berada di dalam pasar. Jadi di sini adalah pedagang, ya. Di sini saya sebut sebagai pasar, gitu ya. Nah, berarti apa yang ada, apa yang kamu peroleh saat survei kepada pedagang itu bisa Anda katalogkan di sini, kemudian Anda masukkan katalog itu ke dalam WhatsApp bisnis, kemudian WhatsApp bisnis itu Anda sosialisasikan, Anda komunikasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar pasar ini ya. Mungkin radiusnya tidak terlalu jauh ya, sehingga dengan radius seperti ini ya, kita bisa radius ini pembelinya di sini ya, mungkin nanti radiusnya sekian gitu ya dari pasar gitu ya, maka orang-orang yang nantinya dia tinggal di sekitar pasar yang Anda riset misalnya di sini ya, nanti misalnya ketemu lagi orang yang tinggal di sini misalnya gitu ya, itu dia cenderung daripada jalan menuju ke pasar gitu, dia nanti cenderung jalan menuju ke Indobarter, tapi tidak jalan kaki. Yaitu apa? Dia memanfaatkan WhatsApp bisnisnya. Dia menuju nomor WA itu tadi. Ya, sama dengan orang yang di sini, sama dengan orang yang tersebar di mana-mana ini. Ya, ketika dia hendak belanja, cukup dia nanti akan menuju kepada WhatsApp yang sudah kita sosialisasikan kepada mereka. Nah, di sini. Nah, lantas apa yang kemudian kita sebut dengan proyek nasional mungkin ya, karena ini pas kebetulan Anda tidak tinggal hanya di kota Solo. Ada yang di Lampung, ada yang di Kebumen, ada yang di Magetan, ada yang di saya lihat Mas itu ada di Sumatera juga ya. Jadi kesempatan ini mari kita coba bikin bersama-sama, nanti kita publikasi melalui media cetak maupun media apa selain media cetak, media online gitu ya, bahwa kita membuat proyek namanya Indobarter itu yang tugasnya adalah membantu para petani itu untuk kemudian nanti bisa dipotret barangnya, ditaruh di katalog, kemudian katalog itu disimpan di dalam WhatsApp ya, WhatsApp bisnis dengan nomor tertentu,
Terus kemudian WhatsApp ini dikomunikasikan kepada calon pembeli semuanya. Nah, sehingga bayangan saya begini, Mas, Mbak. Kalau sekarang yang kami tangani itu adalah pasar legi di sini, ya. Kalau saya nangani pasar legi untuk pasar tradisionalnya, ya, saya sudah bikin itu di sini, dan nomornya adalah nomor ini tadi ya, kosong dan seterusnya. Jadi di sini saya menggunakan HP, HP-nya sudah jelas, nomornya adalah ini ya. Maka kalau Anda tentunya kan tidak bisa lagi menggunakan nomor ini. Maka pasti Anda ketika nanti ketemu pasar lagi di sini ya, misalnya ini pasar milik Anda, ya, ini pasar milik Anda, saya blok lagi begini, sorry. Oke. Ini misalnya pasar tadi adalah milik Anda, bukan pasar lagi, maka pasti Anda akan membuat nomor baru lagi. Hanya kemudian namanya sama, yaitu apa? Indobarter. Jadi kita nanti mahasiswa matematika akan membuat nama seperti Indomaret, seperti itu ya. Tapi kemudian nama ini memang kita usung sebagai nama bersama, yang dimana nanti nama ini akan membawahi nomor-nomor ya, yang akan kita pakai untuk melakukan transaksi online, gitu ya. Jadi misalnya yang di Kota Solo sekitar Pasar Legi boleh menggunakan nomor kami, ya. Jadi Indobarter Solo nomornya adalah ini, gitu ya. Nomornya adalah ini. Ini yang di Pasar Legi misalnya ya. Nah, Anda boleh pakai ini. Ya. Ini ada di Pasar Legi misalnya ya. Mungkin Anda, saya lihat ada yang juga di Pasar Gede. Tidak apa-apa, nanti Anda akan bikin plus 62, kemudian 85XXX misalnya ya. Ini Anda bikin misalnya di Pasar Gede misalnya. Boleh. Ya. Terus kemudian Anda akan bikin lagi di sini misalnya plus 62, kemudian 81XXX, ya. Anda bikin misalnya di Pasar Plecok. Boleh enggak? Boleh sekali. Ya. Dan Anda yang di luar kota atau luar pulau juga boleh membuat itu. Ya. Maka tatkala ada orang yang minta, ada orang yang pengen beli, cukup Anda layani melalui handphone tadi, kemudian Anda datang ke pasar, atau Anda bentuk tim dengan para pemuda di situ, Karang Taruna di situ ya, terus kemudian Anda bisa melakukan bisnis itu bersama mereka misalnya ya. Nah, ini saya tidak tahu, mungkin pasar saya tadi sempat membaca yang di Kebumen misalnya ya. Nah, bayangan saya kalau dari survei yang sudah Anda lakukan, kita akan membangun Indobarter ini di banyak pasar. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, apakah saya ketika masuk ke pasar itu membantu semua pedagang di situ? Ya, tentunya tidak. Anda punya 3 bulan untuk kemudian memulai mendalami masalah tadi, misalnya Mbak Hafizah, saya lihat mendampingi betul satu pedagang ya untuk berjualan sayur-sayuran, misalnya seperti itu. Satu pedagang dulu saja. Nanti begitu berhasil bisa ditambahkan lagi pedagang yang lain, atau mungkin melihat kebutuhan masyarakat di sekitar situ banyak sekali yang butuh pisang, Anda bisa tambahkan pedagang pisang masuk ke situ. Pedagang semangka Anda boleh ya. Atau Pak, saya pengen fokus buah-buahan saja, itu juga tidak apa-apa. Ya. Nah, sedemikian sehingga bayangan saya nanti kita akan mencoba membuat proyek bersama yang namanya Indobarter ini tadi. Kemudian Anda kelola masing-masing di kota Anda dengan nomor handphone, mungkin bisa menggunakan nomor handphone Anda juga, ya tidak apa-apa, di-upgrade menuju
WhatsApp bisnis itu juga bisa, ya. Kalau tidak, mungkin Anda kumpulkan teman-teman Karang Taruna, Anda kumpulkan pemuda di desa Anda, di kota Anda, di mana Anda tinggal, untuk kemudian mencari nomor handphone baru, kemudian diinstal WhatsApp bisnis, kemudian ditaruh di salah satu handphone mereka. Atau kalau yang versi beta, mungkin Anda tidak perlu handphone, sudah bisa Anda ikuti melalui komputer atau melalui laptop, ya. Ada sekarang WhatsApp versi beta, Anda bisa upgrade menuju versi beta. Nanti selain menggunakan handphone, biasanya Anda bisa menggunakan PC hanya biasanya cuma satu. Nah, kalau yang versi beta ini Anda bisa menggunakan handphone plus 3 gadget yang lain. Maksud saya bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan iPad, plus 1 handphone Anda, sehingga total bisa diakses satu nomor itu untuk 4 alat gadget, ya. Nah, sehingga dari situ nanti admin bisa benar-benar mengikuti, ya, siapa yang beli ini, kemudian segera ditindaklanjuti. Nah, proses bisnisnya kurang lebih seperti itu, dan saya yakin ini butuh waktu, ini saya yakin ini butuh ketelatenan Anda, tapi Anda harus segera bergerak, Anda segera harus ambil inisiatif. Kalau Anda punya ide yang lain di luar apa yang saya sajikan ini, dengan senang hati boleh Anda sampaikan kepada saya melalui WhatsApp group, demikian sehingga nanti bisa kita pelajari bersama-sama di dalam WhatsApp group. Misalnya, Pak, nggak usah bikin nomor lagi, Pak, nomornya sama saja dengan nomor Bapak, tapi nanti dikasih extension, misalnya saya pasar Kleco, maka orang yang pesen nanti dari pasar Kleco itu dikasih kodenya pertama adalah K, Kleco, misalnya gitu, ya, kemudian nama barang yang dibeli, terus kemudian berapa kilo yang dibeli, terus dikirim ke Indobarter saya, nomor saya, ya. Maka Anda menggunakan komputer dengan versi beta tadi bisa membuka di kota Anda bahwa ini sebenarnya pesanan untuk pasar Kleco, misalnya seperti itu, ya. Kalau memang tidak menjadi ribet, ya, karena kalau yang pesen lupa tidak menuliskan kode Kleconya atau kode Kebumennya, mohon maaf, nanti dikira pesanannya itu adalah dari sekitar Pasar Legi, maka kita akan urus akan menjadi susah, ya. Atau mungkin perlu komunikasi dari orang yang pesan, kita mesti bertanya, Ibu tinggalnya di mana, gitu kan? Oh, tinggal saya di kecamatan ini. Wah, itu kan susah, kita harus mendetek ini masuk mana, ya, Kebumen, Magetan, atau Lampung, atau mana, kan menjadi sulit. Tapi monggo silahkan kalau ada ide-ide dari kalian agar supaya lebih praktis, ya, tidak setiap pasar ada satu nomor, silahkan Anda cari modelnya seperti apa. Tapi untuk sementara ide yang bisa saya teruskan kepada Anda adalah menggunakan banyak nomor seperti ini, akan tetapi kita membangkitkan, membranding satu nama, yaitu Indobarter ini tadi. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk kuliah saya hari ini. Yang tadi pagi mungkin harus kuliah, yang tadi siang harusnya kuliah, tapi saya tidak bisa mengisi secara utuh, maka saya sampaikan ini ke peserta kuliah di kewirausahaan A, B, dan C. Bagi Anda yang belum melakukan survei pasar, segera lakukan survei pasar dan segera Anda kirim ke grup WhatsApp masing-masing. Setelah itu, tugas Anda menuju ujian akhir semester adalah kita membuat proyek bersama-sama yang kita sebut dengan proyek Indobarter di masing-masing pasar tradisional di lokasi pasarnya paling dekat dengan rumah Anda. Anda bisa melibatkan siapa saja di situ, teman-teman Anda sekolah zaman SMA boleh, atau pemuda-pemuda di sana boleh, ya, untuk kemudian Anda bangkitkan ekonomi di masa pandemi ini dengan ide-ide seperti halnya membuat sistem perdagangan online seperti ini. Saya kira itu saja. Kalau ada kesulitan nanti bisa Anda segera
informasikan kepada kami untuk kemudian nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, jaga kesehatan, segera berkarya untuk membantu sesama. Terima kasih.